Tujuan modul 4 yaitu menentukan angka muai panjang beberapa jenis logam. Suatu batang logam jika dipanaskan akan memuai menjadi lebih panjang. Pemuaian tersebut tergantung pada bahan atau jenis logam dan besarnya suhu pemanasan. Salah satu contohnya adalah pemuaian yang terjadi pada jembatan baja ringan seluas 600 meter jika ada perubahan suhu dari 0 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius adalah sebesar 21,6 meter. Koefisien muai panjang atau koefisien linear itu adalah bilangan yang menyatakan seberapa besar pertambahan panjang suatu bahan setiap satuan panjang jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Besar nilai koefisien muai panjang bergantung dari jenis bahannya. Satuannya yaitu 1 per Celcius atau 1 per Kelvin. Jika kalor diberikan kepada benda, kalor tersebut dapat menyebabkan benda memuai sehingga volumenya bertambah. Dan koefisien muai setiap bahan itu berbeda-beda tergantung bahan yang digunakan. Oke, ini ada beberapa alat dan juga perlengkapan pada modul keempat koefisien muai dan panjang. Yang pertama ada pipa. Kita memiliki 3 macam pipa, pipa aluminium, pipa tembaga, dan juga pipa kaca. Dari masing-masing pipa tersebut kita akan mengukur dari panjang mula-mula pipa-pipa tersebut, dan juga kita akan mengukur panjang akhir setelah adanya pemuaian. Dan juga kita akan mengukur selisih dan juga suhu yang kita berikan pada setiap tes. Yang kedua ada termometer. Termometer sendiri kita tahu ini adalah alat untuk mengukur suhu. Yang ketiga ada keter uap dan juga kompor. Keter uap sendiri adalah alat ataupun tempat penyimpanan. Kita akan mengisi air di dalamnya, dan air tersebut akan kita panaskan melalui kompor, dan uap dari air tersebut kita bisa salurkan ke dalam tabung, dan di dalam tabung tersebut kita akan uji setiap masing-masing dari satu pipa. Dan juga ada mistar. Mistar sendiri adalah seperti penggaris ataupun meteran yang kita akan gunakan untuk mengukur dari ketiga macam pipa tersebut, dari awal dan juga panjang pipa akhir. Pada praktikum kali ini kita memiliki beberapa langkah percobaan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memasang pipa tembaga, kaca, aluminium, salah satu dari pipa tersebut, yang akan kita tentukan angka muainya pada setiap statip, atau kita tentukan angka muainya pada statip, dan jepit secukupnya. Dalam proses ini kita tidak boleh menjepit terlalu keras. Langkah yang kedua, kita harus mengukur panjang pipa dari jepitan sampai titik tumpunya pada silinder berjarum skala. Usahakan roda tumpuan itu mudah bergerak tanpa selip, bila perlu beri beban tambahan. Pada langkah percobaan kedua, kita harus mengukur ataupun menyimbangkan pipa tersebut pada silinder berjarum skala. Jadi pada ujung pipa tersebut kita harus sama ratakan dan tidak boleh ada selip ataupun pergeseran. Dan langkah percobaan ketiga ada kita harus mengisi katel air tersebut dengan air. Lalu kita hubungkan lubang dari katel tersebut atau lubang uap katel tersebut ke dalam pipa dengan selang. Yang keempat, kita harus mengamati kedudukan jarum petunjuk dan juga suhu ruang pada saat proses tersebut dilaksanakan ataupun dilakukan. Yang kelima, kita mulai mendidihkan air dan kita harus menunggu untuk penunjukan suhu dari termometer pada skala tertinggi dan tidak berubah lagi. Kita harus mencatat juga suhu didih air tersebut. Yang keenam, amati petunjukan jarum pada suhu tertinggi yang diperoleh. Perhatikan apakah ada slip yang terjadi antara pipa dengan roda jarum. Jadi kita harus perhatikan lagi agar tidak ada slip dari pipa dan juga jarum. Yang ketujuh adalah kita harus mengukur suhu logam T pada bagian logam yang paling dingin. Yang dimaksud dari logam bagian paling dingin ini adalah bagian tak dijepit atau tidak bagian yang tidak dekat dengan keluarnya uap dari pemanasan air. Kalau misal uap dari sebelah kanan, maka kita akan ukur dari sebelah kiri. Yang kedelapan adalah kita harus mematikan kompor dan cabut selang dari katel pemanas. Yang kesembilan, kita tunggu sampai pipa kembali pada suhu kamar atau suhu ruangan
dan kita harus mengamati apakah jarum kembali pada kedudukan sebelum dipanaskan. Jadi di sini dalam proses pemuaian sendiri, contoh seperti pipa aluminium, kita ukur dari panjang awalnya dan juga reaksi setelah kita berikan suhu dan dia akan memuai. Setelah dia memuai, berapa jaraknya itu kita catat dengan suhu tertentu, dan setelah itu kita tunggu proses pendinginan apakah pipa tersebut kembali lagi ke posisi awalnya. Yang ke-10 kita harus mengulangi percobaan ini dengan pipa-pipa lain. Yang ke-11 ulangi langkah 1 sampai langkah 10 seperti tadi pada pipa-pipa lainnya. Yang ke-12 kita harus mengukur jari-jari roda, dan yang 13 kita ukur juga panjang jarum petunjuk, pergeseran pada jarum petunjuk yang terjadi pada proses pemuaian. Laporan hasil pengamatan dan perhitungan di Excel. Di sini kita bisa lihat kita mendapat 3 tabel, yaitu 3 kali percobaan di bahan aluminium, tembaga, dan kaca. Di sini kita menghitung suhu dan pemuaian daripada bahan. Dan di bawah ini, di bawah tabel daripada 3 percobaan tersebut, kita sudah menghitung untuk membuat grafik. Dan bisa kita lihat di dalam grafik, inilah hasil daripada percobaan kita di modul 4. Terima kasih. Pertanyaan nomor 1. Tentukan angka muai panjang untuk beberapa macam logam yang saudara pergunakan beserta kesalahannya. Rumus angka muai panjang yaitu A sama dengan delta L per L1 dikali delta T. Aluminium percobaan pertama bernilai 0,0018 00 41152. Untuk percobaan kedua bernilai 0,0099 50 24 875. Untuk percobaan ketiga 0,012 88 244 766. Tembaga percobaan pertama bernilai 0,000898 472 59. Percobaan kedua bernilai 0,00 104 821 802. Untuk percobaan ketiga bernilai 0,00 12 6696 832. Dan untuk kaca percobaan pertama bernilai 0,0017 284 9355. Untuk percobaan kedua bernilai 0,00 16 117 2161. Untuk percobaan ketiga bernilai 0,00 177 304 964. Terus selanjutnya pertanyaan kedua, tentukan pula panjang angka muai ruang atau volumenya. Menggunakan rumus AV sama dengan V kali B dikali AT. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, berdasarkan pertanyaan 1 dan 2, tentukan jenis logam yang saudara pergunakan atau lihat tabel. Yang pertama kita menggunakan aluminium, setelah itu kita menggunakan tembaga, dan setelah itu kita menggunakan kaca. Selanjutnya nomor 4, sumber-sumber kesalahan apakah yang mungkin sekali terjadi. Yang pertama, kesulitan dalam membaca perubahan panjang secara akurat. Yang kedua, pengukuran panjang awal material tidak akurat. Yang ketiga ada pengukuran panjang akhir material tidak akurat. Yang keempat ada pengukuran suhu material yang tidak akurat. Yang kelima ada
bahannya mungkin tidak seragam dalam komposisi atau kepadatannya. Yang keenam ada bahannya mungkin tidak lurus sempurna sehingga pengukuran panjangnya menjadi tidak akurat. Yang terakhir ada bahannya mungkin tidak sejajar sempurna dengan alat ukur sehingga menyebabkan pengukur panjangnya menjadi tidak akurat. Selanjutnya ada gambarlah secara teknis alat yang dipakai dan terangkan bagaimana pertambahan panjangnya dapat diukur, atau terutama cara kerja roda tumpuan dan jarum pengukur. Untuk mengukur pertambahan panjang suatu benda dalam menentukan koefisien muai panjang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama adalah menggunakan roda tumpuan. Cara kerjanya adalah benda yang akan diukur diletakkan di atas roda tumpuan, kemudian dipanaskan sehingga mencapai suhu tertentu. Setelah itu, roda tumpuan akan mengukur pertambahan panjang benda dengan menghitung pergeseran roda tumpuan akibat pemuaian benda. Yang kedua dapat dilakukan dengan menggunakan jarum pengukur. Cara kerjanya adalah benda yang akan diukur diletakkan di atas meja, kemudian dipanaskan sehingga mencapai suhu tertentu. Setelah itu, jarum pengukur akan mengukur pertambahan panjang benda dengan mengukur pergeseran jarum akibat pemuaian benda. Selanjutnya ada cocokan suhu didih air yang diamati dengan termometer dan berdasarkan penunjukan barometer atau lihat tabel suhu didih air. Dapat disimpulkan bahwa termometer digunakan untuk mengukur suhu, sedangkan barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara. Suhu didih air dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair. Semakin kecil tekanan udara di atas permukaan zat cair, semakin rendah titik didih air yang dihasilkan. Jadi, simpulan pada praktikum kali ini adalah aluminium, tembaga maupun kaca dapat mengalami perubahan panjang atau pemuaian yang dikarenakan oleh perubahan suhu ruangan.